Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, pada hari ini, pada kelas perilaku organisasi, kita akan membahas masalah teori-teori keputusan. Sebelumnya kita udah pernah bahas budaya, sudah pernah bahas kepemimpinan, ya, bahas organisasi itu apa, ya, manusia dalam organisasi itu bagaimana, ya, atau individu dalam organisasi. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah kepemimpinan. Nah, tentunya pada kepemimpinan itu kemarin kita sudah bahas ada yang dia bisa memutuskan segala keputusannya sendiri atau bahkan, ada keputusan kelompok atau ada keputusan, eee, dari apa namanya, diskusi kelompok gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut masalah keputusan. Nah, keputusan kenapa kok membahas masalah teori keputusan? Karena pastinya segala sesuatu itu, datangnya awalnya dari adanya keputusan atau kebijaksanaan atau, misalnya adanya peraturan lalu lintas karena ada apa? Karena ada keputusan dari siapa? Dari yang pihak yang berwajib. Oh, diputuskan, "Oke deh, saya taruh nih, mmm, lampu merah di sini," gitu. Nah, itu adalah bagian dari keputusan, ya kan. Nah, tapi kita bahas lagi nih, sebenarnya itu keputusannya siapa sih? Iya, saya tahu pihak berwajib, tapi siapa gitu ya. Oh, itu keputusannya kepala, gubernur misalnya misalnya gubernur misalnya disuruh naruh itu. Nah, apakah gubernur ini, sebagai perseorangan, sebagai individu atau gubernur ini menghadirkan keputusan tersebut dalam rapat. Nah, itu kan beda-beda lagi. Nah, jadi ini kita akan bahas teori-teorinya, dasarnya apa beliau misalnya memutuskan menaruh lampu merah di situ. Nah, itu kita bahas pada hari ini. Oke, sebentar saya cek dulu ya, udah record belum? Oke, sudah record ya. Ya, pengambilan keputusan ini saya besarkan. Pengambilan keputusan, pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, ya, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, pendekatan berarti ya kita harus melakukan langkah-langkah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalahnya apa, kita kumpulkan fakta-faktanya apa dulu, kita, tentukan dulu alternatif masalah alternatif pilihannya apa, terus kemudian, baru kita bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengambil keputusan, untuk mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan kita, "Oh ini benar untuk dilakukan, oh ini salah untuk dilakukan maka jangan dilakukan." Nah itu termasuk keputusan, ya. Nah, dasar-dasar pengambilan keputusan ini, ada 5. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Oke. Nah, keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan yang lebih bersifat subjektif ini, yaitu misalnya mudah terkena sugesti, pengaruh dari luar, terus misalnya faktor-faktor intinya faktor-faktor, internal kejiwaan yang lainnya lah pokoknya gitu. Nah, sifat subjektif dari keputusan intuitif atau intuisi ini terdapat beberapa keuntungan. Nah, kalau kita ngambil, keputusan melalui intuisi gitu ya, nah keuntungannya apa? Yang pertama, pengambilan keputusan ya oleh, individu atau suatu pihak itu lebih mudah untuk memutuskannya. Intinya lebih mudah untuk diputuskan. Nah, kedua, keputusan intuisi ini, bisa lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat misalnya kemanusiaan ya, itu lebih digunakan intuisi. Nah, jadi, untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi ini memang membutuhkan waktu yang sangat singkat. Jadi misalnya,
eee, kita lihat langsung kita ambil keputusan, seperti itu. Ya, jadi masalah-masalahnya memang, punya dampak yang terbatas gitu ya, nggak berlarut-larut, terus kemudian juga, eee, cenderung lebih memberikan kepuasan gitu terhadap, orang lain, terhadap masyarakat sekitar gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya pengambilan keputusan intuisi ini, sulit diukur kebenarannya. Karena kenapa kok diukurnya sulit? Karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, eee, pengambilan keputusan intuisi ini hanya bisa diambil oleh satu pihak saja, oleh satu individu saja, ya kan. Nah, sedangkan hal-hal yang lainnya itu sering diabaikan sama dia. Jadi kayak ya berdasarkan intuisi. Nah, belum berarti intuisi orang lain itu benar gitu ya atau sesuai gitu. Jadi intinya, pihak tersebut yang mengambil pengambilan keputusan intuisi ini merasa bahwa keputusannya adalah benar berdasarkan intuisinya, tapi bagi orang lain belum tentu tepat, gitu. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan rasional. Oke, keputusan yang bersifat rasional ini, berkaitan dengan daya guna, ya. Jadi masalah-masalah yang dihadapi itu merupakan masalah yang, memerlukan intinya pemecahan pemecahan yang rasional. Pokoknya pemecahan masalah yang rasional, yang masuk akal. Nah, keputusannya itu dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasional, jadi bersifat objektif dia ini. Nah, dalam masyarakat keputusan rasional ini diukur, eee, dari kepuasan optimal masyarakat yang terlaksana. Terus jadi misalnya nilai-nilai masyarakat yang diakui, terus masyarakat, "Wah nih, mantap nih," gitu ya. Nah, secara rasional mantap gitu ya, karena masyarakat berkata, "Mantap nih," gitu ya. Nah, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Nah, ada yang berpendapat bahwa sebaiknya, pengambilan keputusan ini didukung oleh sejumlah fakta yang memadai, sejumlah fakta yang memang ada, yang real gitu ya. Nah, jadi, ini dikaitkan dengan, data dan informasi. Jadi emang dibutuhkan data dan informasi untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Ya, jadi harus dikelola dulu, diolah dulu informasinya yang ada, baru nanti dijadikan dasar pengambilan keputusan. Oke, yang berikutnya ada pengambilan berdasarkan pengalaman. Ya, nah ini seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, nah pemimpin-pemimpin ini mengingat-ingat nih, apakah kasus yang kayak gini nih sebelumnya pernah terjadi nggak ya gitu ya. Terus, oh iya nih pernah terjadi gitu kan. Terus kemudian, oh ya dulu aku mengambil keputusan, begini, maka saya akan mengambil keputusan begini juga. Atau bahkan dia dulu pernah salah ngambil keputusan, akhirnya sekarang, oh ya saya perbaiki deh gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Berdasarkan wewenang ini, banyak sekali ya keputusan yang bisa dimiliki ya, atau bisa diputuskan ya. Jadi, setiap orang yang menjadi pemimpin organisasi itu punya tugas, punya wewenangnya masing-masing untuk mengambil keputusan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan kegiatan, organisasi dan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien tadi. Jadi, ya berdasarkan, eee eee otentiknya, berdasarkan otentisitasnya, berdasarkan, otoritasnya ya kan. Eee, jadi memang yang berdasarkan wewenang ini memang banyak keuntungannya gitu ya, karena, biasanya banyak diterima oleh bawahan karena dia punya wewenang. Ya udah karena dia punya wewenang, oke deh saya terima gitu. Oke. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang perlu dipahami
atau diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Ini ada beberapa faktor, jadi ketika kita mau atau pemimpin atau kita juga bisa ya sebagai karyawan itu juga diperlukan, eee, apa namanya, skill dalam pengambilan keputusan ini. Tapi ingat, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau beberapa hal yang memang harus lihat baik-baik. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ya ini bukan bukan setan atau apa ya, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Oke, bentar saya minum dulu. Oke. Nah, jadi tadi ya, baik yang emosional maupun yang rasional, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan itu, harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai yang mentang-mentang nggak kelihatan hal-hal yang emosional tadi, justru kita abaikan gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, eee, kalian harus membuat contoh-contoh, faktor-faktor ini ya dalam kehidupan real perorganisasian misalnya kayak tadi sebenarnya contoh-contoh, yang emosional maupun yang rasional itu harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang seperti apa yang emosional, keputusan apa yang rasional, nah apa yang perlu ditimbang-timbang gitu ya dalam, emosional, dalam, yang berwujud maupun tidak berwujud tadi. Kemudian dan berikutnya ini ya seluruh faktornya. Itu yang pertama. Ya, baik yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai organisasi. Jadi, setiap keputusan itu memang harus, eee, berdampak terhadap organisasi, jangan jadi hanya bayang-bayangan saja. Ya silahkan cari contohnya. Berikutnya, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tapi harus organisasi kepentingannya tentu. Ketika menjadi kepentingan pribadi, ini nanti akan menjadi bias ya kan, terus nanti timbulnya lah korupsi-korupsi dan lain sebagainya. Silakan cari contohnya. Kemudian jarang sekali pilihan yang memuaskan ya. Oleh karena itu buatlah alternatif tandingannya. Nah, jadi kadang-kadang ketika seseorang pemimpin atau individu ya, buat keputusan atau kebijakan, akan suatu hal, orang lain biasanya ada yang setuju, pro kontra itu wajar ya, itu wajar sekali. Nah, yang diperlukan di sini ketika kita sudah tahu nantinya akan menjadi pro kontra atau setiap keputusan tuh pasti ada pro kontranya, ya kan. Tidak mungkinlah, 100% pro, mungkin ada yang 100% pro, tapi biasanya jarang sekali gitu ya dalam organisasi. Nah, makanya, sebagai kita yang pembuat keputusan harus punya alternatif. Jadi misalnya, oh, ya udah, saya putuskan A gitu kan, terus ketika digugat atau diapakan, kita sudah punya backup alternatifnya gitu kan. Oke, oh, kita coba ini dulu mungkin gitu ya, nanti dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti kita, akan melakukan ini, itu kan alternatif. Ya, solusinya seperti apa. Nah, silakan cari contohnya. Kemudian pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Nah, dalam artian di sini, pengambilan keputusan ini kan kayak semacam, oke, kita lakukan, bersih-bersih di RT 5 misalnya gitu kan. Nah, itu kan adalah keputusan dari Pak RT gitu kan, kepada warganya. Nah, menjadi tindakan fisik adalah, ya udah ayo kita bersih-bersih nih gitu. Akhirnya seluruh warga RT 5 membersihkan RT 5 sampai bersih. Nah, seperti itu kurang lebih. Silakan cari contohnya dalam organisasi apa. Kemudian pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentunya kalau misalnya tadi pakainya intuisi, ya kan, ya langsung aja cepet tek gitu. Tapi kalau, eee, dibilang efektif, saya rasa tidak bisa seefektif itu. Nah, makanya kita harus cari
solusi-solusi yang terbaik agar atau cari keputusan-keputusan yang terbaik agar efektivitasnya berjalan gitu ya. Keputusan itu bisa jalan secara efektif gitu. Ya pastinya lama. Dan kemudian nih cari contohnya ya. Kemudian diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Nah, jangan limet, jangan ruwet-ruwet, nanti pusing orang yang mau ngerjakan, ya kan? Kalau misalnya simple ya kan, otomatis yang kerjakan juga enak. Cari contohnya. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Nah, ini penting nih. Segala sesuatu bentuknya misalnya oke kita bersih-bersih di RT 5. Nah, itu bukan hanya cuma diumumkan di masjid ya, tapi juga harus dituliskan dalam bentuk surat misalnya gitu ya. Ini kan ini kalau misalnya di kampus ada SK-nya biasanya gitu, ada surat tugasnya gitu ya. Nih cari contohnya nih apa gitu ya. Nah, boleh nih dicontohkan nanti cari wah ini nih contoh dari pelembagaannya gitu. Kemudian setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Ya, ini jelas ya. Jadi keputusan ini adalah awal, jadi bukan berarti keputusan akhirnya selesai masalah, belum ya. Jadi permasalahan awalnya itu belum selesai gitu ya. Permasalahan belum selesai. Ini baru awalan dari penyelesaian masalah. Nah, silakan cari contohnya yang real dalam organisasi. Oke? Berikutnya adalah keputusan individual dan kelompok. Ya, jadi pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara individual atau secara kelompok. Nah, tergantung bagaimana sifat dan corak permasalahannya ya. Jadi keputusan individual ini dibuat oleh seorang pemimpin sendirian, sedangkan keputusan kelompok itu dibuat oleh sekelompok orang. Nah, jadi kita udah belajar kemarin kelompok orang ini bisa jadi didiskusi ataupun diserahkan gitu aja gitu ya kepada si bawahan. Nah, jadi keputusan kelompok ini bisa dibedakan misalnya ada sekelompok pemimpin ya, pemimpin-pemimpin tuh ngobrol nih mutusin atau sekelompok orang yang bersama pemimpinnya. Ya, itu juga diskusi berarti atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan yang sama dan keputusan kelompok ya. Jadi ini yang kayak udah dikasih gitu aja ke orang. Gitu ya, dikasih ke kelompok di bawahannya gitu ya. Nih, selesaikan seperti itu. Oke, baik. Yang pertama itu keputusan yang dibuat oleh seseorang. Nah, ini ada positif, ada minusnya. Maksudnya ada kebaikannya, ada kelemahannya. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, keputusannya ini cepat ditentukan atau cepat diambil ya karena nggak usah nunggu-nunggu persetujuan dari rekan yang lainnya. Oke. Nah, ini bagusnya ya cepat aja gitu. Nah, tidak ada terjadi pertentangan pendapat dari siapapun ya. Jadi ini lebih solo mainnya. Kemudian yang berikutnya lagi keputusan yang kalau pimpinan yang mengambil keputusan itu punya kemampuan yang tinggi, punya pengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan, maka keputusannya kemungkinan besar tepat. Oke, nah kelemahannya apa? Nah ini ada kelemahannya juga bagi kalau keputusan itu dibuat oleh satu orang gitu ya. Yang pertama, bagaimana kepandaian dan kemampuan pemimpin itu tetapi pasti memiliki keterbatasan. Nah, maksudnya keterbatasan kemampuan ini dimiliki oleh semua orang. Bisa jadi itu seorang pemimpin walaupun dia udah gelarnya udah esteller, tapi tetap aja semuanya punya keterbatasan ya. Nah, jadi bisa jadi keterbatasan yang ada di dia itu dimiliki menjadi kelebihan orang lain lah istilahnya kayak gitu. Jadi kayak harusnya bisa saling menutupi atau melengkapi.
Kemudian keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Ya, jadi, eee, kadang-kadang kalau misalnya kita cepet-cepet, terlalu cepet, "Oke, begini," gitu ya. Kita putuskan, udah langsung putuskan. Nah, ini nggak fleksibel juga gitu ya. Pertama bisa jadi karena kurang tepat gitu ya, terlalu terburu-buru. Nah, atau bisa jadi juga, karena misalnya, tiba-tiba kondisinya berubah gitu. Nah, kadang-kadang yang harus kita lakukan adalah melihat kondisi selanjutnya seperti apa. Nah, ini saya kurang tahu ya, mungkin kalau ada yang tahu mengenai ada hadisnya ini, mengenai pengambilan keputusan yang terlalu terburu-buru ya, ada hadisnya. Saya lupa juga, waktu itu saya pernah dengar, karena saya dulu cenderung suka mengambil keputusan ya, saya pribadi cenderung suka mengambil keputusan itu terburu-buru, suka melakukan sesuatu itu terburu-buru dalam artian cepet aja deh gitu. Yang penting, saya pengennya selesai gitu ya. Saya orangnya termasuk kayak strict sama waktu dalam artian, ya hari ini gitu ya, ini hari ini targetnya gini-gini. Jadi saya orangnya lebih kayak targeting gitu. Jadi makanya, eee, kadang-kadang tiba-tiba saya memutuskan sesuatu hal, ya udah langsung aja diputusin, kenapa mesti bingung-bingung gitu ya. Nah, rupanya besoknya berubah lagi kondisinya. Nah, jadinya keputusan yang kemarin saya putuskan itu tidak ada gunanya, padahal sudah saya lakukan gitu ya, sudah saya lakukan, akhirnya kegiatan dari pengambilan keputusan itu jadi nggak ada gunanya gitu. Nah, akhirnya saya mendapatkan sebuah hadis dari mana gitu, lupa juga. Nah, itu Rasulullah waktu itu bersabda ya, saya lupa, benar-benar saya lupa, mohon maaf, mungkin ada yang tahu silahkan, nanti di reviewnya bisa dibuat ya kan, hadisnya tuh apa. Intinya yang bisa saya tangkap dari hadis tersebut adalah Rasulullah itu, bersabda kalau, apa namanya, kita itu tidak boleh, terburu-buru dalam melakukan sesuatu apapun itu, ya kan. Nggak boleh terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Nah, itu intinya tuh seperti itu, ya kan. Tidak boleh gegabah gitu ya. Nah, itu saya baca itu langsung, oh ternyata memang ada hubungannya gitu ya. Karena ketika, eee, dan Rasulullah itu tidak suka sifat, dan Allah ya terutama, Allah tidak suka sifat manusia yang terburu-buru, gitu. Ya terburu-buru dalam melakukan sesuatu, kita sholat aja disuruh, apa namanya, eee eee, istilahnya khusyuk gitu ya, jangan terburu-buru, jangan kayak matuk ayam gitu kan. Nah terus kemudian kalau kita makan juga nggak boleh terburu-buru. Nah itu sudah mencerminkan bahwa segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan itu tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, karena rupanya memang itu berdampak sih gitu ya. Saya jadi kayak ngaca, oh iya ternyata berdampak terhadap kehidupan, baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan dalam berbisnis atau berorganisasi atau melakukan tugas kita. Kadang-kadang terlalu terburu-buru menjadi, kita mikirnya kita mau cepet-cepet itu biar cepet nyampe gitu ya istilahnya. Tapi ternyata bukan itu poinnya gitu ya. Kita cepet-cepet mau sholat itu biar apa? Biar cepet selesai sholatnya. Ternyata bukan itu kan poinnya. Poinnya di mana? Di prosesnya. Ketika kita menyembah Allah, kita minta sama Allah gitu ya. Kita di dalam sholat itu kita memohon, berdoa. Nah, ternyata prosesnya itu ada di situ gitu ya. Nah, itulah yang harusnya kita dalami, kita pahami ya. Jadi kalau kalian suka buru-buru ngapain gitu, nah bukan berarti saya suruh lambat-lambat, tugas lambat-lambat, nah itu beda lagi gitu ya. Nah terburu-buru ini maksudnya, semuanya tuh harus dipikirkan detail, dengan matang. Jangan yang rasa-rasanya, wah ini tek langsung aja nih, nggak usah gini. Nah itu kadang-kadang, bisa menjebak. Oke?
Terus kemudian jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan itu menjadi beban berat bagi si pemimpinnya sendiri. Jadi nggak bisa di-sharing bebannya, ya buat dia aja gitu. Oke, yang kelompok. Nah, bedanya kalau kepada keputusan kelompok ini, kelebihannya antara lain hasil pemikiran beberapa orang yang saling melengkapi. Jadi, yang tadi ya, yang satu nggak punya kemampuan ini, yang satu kemampuan berpikirnya lebih tajam misalnya, akhirnya dituangkan, tapi ya dia ternyata punya yang lain ya, jadi kayak gitu, jadi bisa saling melengkapi. Kemudian pertimbangannya akan lebih matang, nah karena terjadi diskusi di situ, jadi oh kita timbang-timbang dulu nih lebih matang, nggak langsung kalau bahasa Jawanya tuh sakdet saknyet gitu, langsung gitu ya, langsung gitu. Nah, jika ada kesalahan pada pengambilan keputusan, beban itu ditanggung bersama. Jadi sama-sama menanggung gitu ya, nggak satu orang aja. Nah, ada kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat itu menjadi kelemahannya. Ya, jadi kelemahannya itu bisa jadi banyak pendapat gitu terus pusing sendiri. Nah, karena banyak pendapat tadi, jadi makan waktu lama, berlarut-larut, sampai nggak selesai-selesai, karena saking pro kontranya. Nah, kemudian rasa tanggung jawab masing-masingnya juga kurang, karena merasa nggak memiliki, karena merasa tidak memiliki keputusan itu, karena itu kan keputusan bersama, ya tanggung bersamalah, gitu. Tanggung bersama yang lainnya juga gitu, ngomongnya tanggung bersamalah, akhirnya tidak ada perbaikan, maka ini perlu dipantau. Nah, ada proses pengambilan keputusan nih, ya. Nah, proses pengambilan keputusan ini diawali dengan identifikasi masalah nih ya. Karena keputusan itu tentunya punya proses ya, nggak langsung tiba-tiba keputusan gitu kan. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Jelas dulu masalahnya apa, baru bisa kita lanjut ke step berikutnya. Berikutnya adalah pengumpulan dan penganalisisan data. Nah, pemimpin di sini diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat nantinya membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam organisasi ya. Kemudian baru naik step lagi, yaitu pembuatan alternatif kebijakan, alternatif pilihannya apa aja ya kan. Nah, cara pemecahan masalah ini seharusnya selalu diusahakan adanya kayak alternatif konsekuensinya apa ya kan, terus positif negatifnya apa, terus kemudian pemimpin harus mengadakan perkiraan yang benar-benar bagus, perkiraan baik, perkiraan buruknya apa gitu ya. Nah, untuk mengadakan perkiraan-perkiraan tadi ini, tentunya ini dibutuhkan informasi yang cukup, informasi yang memadai, serta juga dibutuhkan metode perkiraan-perkiraan yang baik ya. Jadi butuh metode, butuh informasi. Nah, perkiraan ini juga terdiri dari beberapa ya. Yang pertama ini ada yang di sini nggak saya sebutkan, perkiraan dalam artian proyeksi, ya kan, perkiraan dalam artian prediksi juga ada, artian dalam perkiraan dalam artian koneksi. Jadi ada proyeksi, prediksi, dan koneksi. Oke, jadi kalau perkiraan proyeksi ini gimana Bu? Perkiraan proyeksi ini kurang lebih perkiraan ini mengarah pada kecenderungan dari data yang telah terkumpul ya dan tersusun secara kronologisnya apa diproyeksikan. Terus kemudian perkiraan prediksinya apa? Nah, perkiraan prediksi ini dilakukan dengan menggunakan analisis sebab akibat. Oke. Kemudian ada perkiraan koneksi. Nah, perkiraan koneksi ini perkiraan yang didasarkan pada kekuatan intuisi atau perasaan dari si orang tersebut. Nah, intuisi di sini sifatnya subjektif ya.
Nah, artinya tergantung pada kemampuan orang yang mengelola perasaan tersebut gitu. Nah, baru setelah udah tahu nih ya kan perkiraan-perkiraan tadi terus buat alternatifnya baru masuk kepada tahap selanjutnya yaitu pemilihan salah satu alternatif terbaik. Nah, pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu itu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan atas dasar apa? Rekomendasi juga gitu ya. Jadi eh, ini dipakai atau enggak gitu. Kemudian baru langsung naik lagi tahap selanjutnya, pelaksanaan keputusan. Nah, kalau udah ada keputusannya dipilih, nah tentu harus ada pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan keputusan ini berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak baik dampak positif ataupun dampak negatif dari hal yang ditimbulkan dari keputusannya tadi gitu ya. Nah, ketika menerima dampak negatif, ya kan pemimpin juga harus punya alternatif. Ingat, jadi ketika ada dampaknya nanti negatif dari keputusan ini langsung alternatifnya apa? Misalnya ada yang nggak setuju, langsung alternatifnya apa gitu. Kemudian yang terakhir pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Nah, jadi setelah keputusan dijalankan, nah seharusnya pemimpin ini dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuatnya. Oke, pertanyaan atau review yang kedua ya, silahkan kalian bikin alurnya. Kalau ini kan saya hanya begini aja nih, bikin alurnya dan jelaskan masing-masing dari proses pengambilan keputusan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Nah, selain itu ada juga etika. Jadi pengambilan keputusan ini bukan serta-merta langsung ngambil keputusan aja, tapi harus punya etika. Nah, etika ini ada dibagi 3 ya. Etikanya ada utilitarisme, ada penekanan pada hak, ada etika fokus pada keadilan. Nah, utilitarisme pertama. Ini kurang lebih keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan manfaat terbesar bagi jumlah yang terbesar. Nah, jadi manfaat. Jadi utilitasnya apa? Manfaatnya apa? Dampak yang terbesar itu apa gitu ya? Dampaknya bagaimana? Ini ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada enggak usah gitu ya. Jadi harus ada etikanya. Kita ngambil keputusan ya harus punya manfaat terbesar. Kalau itu didasarkan dari utilitasnya. Nah, kalau berdasarkan dari penekanan haknya, kita harus etika dalam pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan pada kebebasan, kepada keistimewaan yang mendasar, kepada hak-hak yang dimiliki oleh setiap peran atau setiap individu dalam organisasi tersebut, ya, atau terhadap organisasinya itu sendiri. Kemudian ada fokus pada keadilan. Nah, ini harus berlaku adil ya. Jadi etikanya adalah berlaku adil, mengutamakan hak ya kan, mengutamakan manfaatnya. Jadi kalau tidak ada 3 ini dalam pengambilan keputusan, maka kamu mengambil keputusan itu nggak pakai etika gitu. Itu pakai otot berarti gitu ya. Hanya pakai insting-insting aja, itu nggak bisa. Otomatis 3 ini harus masuk, harus menjadi dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, wajib ada etikanya, yaitu 3 hal ini. Ya, paling itu aja untuk hari ini. Silakan kerjakan reviewnya dan nanti sore hari ya, di hari yang sama saya akan tutup untuk pengumpulan review. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan berkembang menjadi sesuatu yang baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.